Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan berbicara tentang eksegese dan eisegese. Satu pakai kata E dan K, ek. Satu pakai kata E dan I, ei. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ini menjadi penting. Bagaimana seharusnya cara kita memahami Alkitab supaya kita bisa sama-sama mengerti dengan utuh. Selalu pertanyaan dan sangat klasik. Kenapa, Pak? Khotbah dari Alkitab yang sama, bagian yang sama, bahan yang sama, bacaan yang sama nih. Kok bisa beda? Kalau beda-beda aplikasi sih oke, tapi kok beda banget? Yang satu ke barat, satu ke timur. Apa bisa begitu? Biasanya jawaban yang klasik juga. Banyak orang langsung bilang Tuhan itu kan maha kaya, firman itu maha kaya. Jadi bisa aja kemana-mana mengajar orang. Saya akan jawab itu kalimat tidak bertanggung jawab. Jadi kalau gitu bagaimana? Loh, orang Alkitabnya satu kok bisa kemana-mana? Aplikasi konteks, ya, tapi konten nggak bakal. Kekayaan mengaplikasikan, ya, itu tergantung pada pemahaman seseorang, pengalamannya, wawasannya. Tetapi konten, isinya nggak bisa nggak, harus sama. Lah kok ada beda-beda? Karena membaca pesan Alkitabnya yang beda. Nah, ini yang jadi persoalan. Seperti apa itu? Nah, nanti kita akan membacanya pelan-pelan. Sekarang kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 17. Kisah 17 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kemudian satu bagian lagi di dalam 2 Tawari 34, 2 Tawari 34 ayat yang ketiga. 2 Tawari 34 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Saudara-saudara, mari kita mulai mempelajari bagian ini. Jadi yang pertama, Alkitab kan sama. Penulis sama, pembacanya yang beda. Nah, kalau orang membaca menafsir beda, itu kan konsekuensi, bukan? Makanya mendengar satu khotbah yang sama, pendengarnya bisa bereaksinya juga beda-beda. Sangat tergantung pada kapasitas si pendengar, daya serapnya. Nah, yang repot, orang daya serap rendah yang disalahkan khotbahnya. Nggak ngerti? Loh,
Kamu nggak ngertinya kenapa? Nggak pernah pula lagi mau belajar. Sampai kapanpun nggak ngerti. Yang disalahin yang khotbah. Kalau memang yang khotbah salah, pasti semua nggak ngerti. Tapi kalau dia nggak ngerti, banyak yang ngerti, itu ada satu kesalahan besar itu. Nah, ini namanya bagi pendengar dulu. Belajar dong, lihat dong. Sampai satu waktu ngerti. Tapi tidak cukup dari nggak ngerti jadi ngerti. Satu waktu mulai bisa lihat, ini benar apa salah. Nah, mulailah bergaul dengan Alkitab, belajarlah Alkitab supaya mengerti Alkitab. Yang kedua, kalau pengkhotbah itu berbeda, itu lumrah. Perbedaan itu bisa berdasarkan konteks, pendekatan budayanya, sosial masyarakatnya, dan lain-lain. Banyak faktor. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada tidak pernah jadi perbedaan prinsip. Perbedaan yang tidak prinsip tidak mengapa. Tapi yang prinsip nanti dulu. Tidak mungkin ada perbedaan yang prinsip. Yang prinsip apa? Misal, satu bilang Yesus Tuhan, satu bilang Yesus bukan Tuhan. Ada ayatnya enggak? Ada. Ada logikanya? Ada. Nah, ini sudah jadi prinsip. Silakan diperdebatkan. Nah, ini kita berkelahi dah. Kan gitu. Tetapi ada juga lagi yang ketiga. Mutlak dan tidak mutlak. Jangan memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak, tapi mengabaikan tidak mutlakkan sesuatu yang sebetulnya mutlak. Maka dilihat di dalam konteks Alkitabnya, ini posisinya kayak apa? Ya, misalnya kalau kita baca Alkitab bahasa roh misalnya lah ya, yang seringkali jadi orang ribut. Bahasa roh kan jelas-jelas 1 Korintus 12 adalah karunia roh. Tapi kemudian ada orang bilang baptis roh tandanya bahasa roh. Ayatnya dari mana nih? Enggak ada ayat itu. Karena baptis roh dan karunia roh beda. Karunia-karunia roh ya bahasa roh, itu karunia roh. Tapi bukan baptis roh. Tapi kemudian bisa jadi tafsir berbeda. Nah, ini sudah mulai meleset nih kan. Nah, mulai diselidiki lagi sama-sama. Nah, tapi jangan membaca bagian lain lalu memberi kesimpulan. Nah, barulah tahu kita, oh sebetulnya sih ayatnya nggak pernah begitu. Itu kesimpulan pengkhotbahnya. Nah, nanti kita mulai ketemu satu-satu, saudara-saudara. Jadi berapa banyak kemudian hal-hal yang membuat gereja itu kisruh. Lebih karena tidak menggali, atau yang kedua digali tapi tidak mendalam. Dan yang ketiga, dibicarakan tapi tidak dievaluasi. Mari kita lihat bagaimana seharusnya. Pertama kita belajar dari jemaat-jemaat di Berea. Dikatakan jemaat-jemaat di Berea itu orang-orang yang baik hati, yang mau belajar. Maka dikatakan apa? Mereka menerima Paulus dan kemudian belajar firman itu dengan kerelaan hati, dan tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi ketika mereka mendengar pengajaran, mereka menyelidikinya di dalam Alkitab nih. Benar gitu nggak sih? Diperiksalah detail, atu. Pasti zaman itu mereka memeriksa perjanjian lama. Apakah memang betul ini Kristus yang dibicarakan PL? Apakah memang betul apa yang dikatakan Paulus ini adalah apa yang dikatakan di PL? Karena pada waktu itu ingat, belum ada perjanjian baru, belum ada kitab suci. Jadi konteks waktu itu mesti dimengerti dong. Kan kita sudah bicara apa itu konteks, apa itu konten. Nah, jadi kita lihat di situ. Sehingga orang-orang di Berea itu meneliti dengan sungguh-sungguh, tidak asal terima. Dan Paulus tidak asal ajar. Maka ajar dan penelitian itu kan namanya proses belajar mengajar yang sehat. Sehingga ada diskusi, ada tanya jawab, ada pendalaman. Jadi enggak sekedar mari kita kumpul berdoa dengar ntar Tuhan ngomong apa. Lalu dibacalah ayat, oh Tuhan ngomongnya ini. Lah kan jadi repot ini urusannya. Yang bilang begini dan begitu tuh siapa? Kata Tuhan kepada pemimpin. Loh, dari mana kita tahu itu kata Tuhan? Kan mesti dilihat di Alkitab atuh. Kan begitu saudara-saudara. Saya sering kali dengar bilang, orang khotbah beda-beda bolehlah, tapi jangan saling menghakimi. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai. Saya pikir kok jauh amat Tuhan Yesus yang menilai. Ntar Tuhan Yesus datang kedua kali, selesai dunia kiamat. Yang menilai kita benar apa enggak, ya Alkitab baca di depan mata itu ada. Jangan malas buka. Kalau benar tunjukkan kebenarannya. Kalau salah kan enggak ada masalah toh. Akui kesalahannya dan diperbaiki. Indah kok hidup beragama dan hidup benar beriman itu. Nah, orang-orang di Berea, mereka memberi waktu mereka, hati mereka. Mereka memberikan pikiran mereka, mengabdikan diri untuk pembelajaran penting tentang kebenaran firman.
Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudaraku yang kekasih, dan saya tiap kali memahami seperti itu dan mencermatinya, maka sebetulnya ada satu pencerahan luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang sangat indah yang diberikannya kepada tiap orang yang mengabdikan dirinya kepadanya untuk memuliakan namanya. Maka orang-orang di Berea itu belajar meneliti supaya mereka mengerti. Nah, itu namanya eksegese. Jadi eksegese itu adalah menggali apa pesan Alkitab. Jadi ini ada tulisan, bukan? Kenapa sih tulisannya begini? Cek, oh ini karena begini, oh ini karena begini, oh ini karena begini. Lihat di Alkitab. Jadi Alkitab, menafsir Alkitab itu istilahnya, sebetulnya istilah ini adalah bagaimana mau mengatakan ketika bagian yang gak jelas ini baca di bagian lain. 2-3 bagian hal yang sama nanti kita bisa ngerti, oh ini maksudnya begini nih. Ya, jadi kalau kita baca di PL misalnya, kita arah kepada bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kebun anggurku. Nah, itu dia bicara Israel. Ya, bicara umat pilihannya. Nah, jadi kalau kita mengarah ke sana, kita akan ngerti. Ketika Tuhan membicara, aku pokok dan kamu ranting itu berbicara tentang persekutuan kan, antara kita dan Tuhan. Kalau nggak berbuah ya dipenggal, dibuang. Artinya kan nggak nempel sebetulnya itu toh, nggak sungguh-sungguh. Kalau berbuah ya di situ. Tapi artinya kan namanya bersekutu toh, menyatu kan begitu kan? Simpel sebetulnya, jangan dibikin ribet. Sederhana kan? Baca pesannya apa sih? Konteksnya itu apa? Kontennya itu apa? Lihat semuanya. Maka dikatakan misalnya, apapun yang kau minta, kalau kau dalam aku dalam kau, apapun yang kau minta pasti akan diberikan. Jangan buru-buru terus bilang, nah lihatlah saudara, mari kita minta mobil, mari kita minta rumah. Tuhan akan berikan, kalau kita dalam Tuhan. Baca baik-baik, konteksnya jelas, pokok anggur dan carangnya. Maka carang itu akan minta apapun. Pertanyaannya, apa yang akan diminta carang ini dalam konteks itu? Dalam konteks itu jelas, kalau carang tidak berbuah, dipotong, dibakar. Jadi supaya tidak dibakar, carang harus berbuah. Mintalah supaya kamu berbuah. Berbuah yang macam-macam. Kemuliaan Tuhan itu loh. Jangan larinya ke mobil, jangan larinya ke rumah. Kan jadi kacau balau. Eksegese. Jangan ada yang di otak kita ini. Hanya karena kita mau sesuatu, berkat-berkat, lalu kita peralat ayat itu. Nah jadi eksegese, apa yang ada di dalam Alkitab, pesannya kita tarik keluar. Oh ini pesannya buat saya. Kalau EICGC, apa? EICGC adalah saya udah punya konsep sebetulnya ini. Ya. Wah ikut Tuhan itu kaya, ikut Tuhan itu luar biasa. Minta apa saja dikasih. Saya cari ayatnya. Saya perkosalah Yohanes 15 itu. Kalau Tuhan dalam aku dalam Tuhan. Apa saja yang ku minta, dapat dan dikasihnya. Diperkosalah ayat ini dari otak ini. Tapi diabaikan konteksnya. Mestinya kita baca Alkitab itu eksegese, pesannya apa? Jangan EICGC. Kan jadi kacau balau. Misal lagi, kalau persembahan, berilah persembahan, benih itu sudah ditabur. Berkati Tuhan 30, 60, 100 kali lipat. Artinya, katanya ya, kalau kita memberi, kita akan diberkati persembahan kita. 30, 60, sampai 100 kali lipat kembali ke kita. Saya kan bilang, inilah otak kotor. Sehingga kita sudah mempunyai satu konsep, satu pemahaman supaya hidup diberkati berkali lipat, kita berilah persembahan supaya kita dikasih balik. Saya bilang otak kotor kenapa? Lah di mana ayatnya begitu? Itu kan EICGC. Lalu dicomotlah ayat itu. Padahal ayat itu kalau dilihat baik-baik, itu perumpamaan seorang penabur. Lalu penabur itu diumpamakan pergi menabur benihnya tercecer sana sini. Salah satu tercecer di tanah subur, buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Tapi ada benih yang tertabur di batu-batu, di semak duri, sempat tumbuh lalu mati, kan begitu kan? Sama benih loh itu. Nah 30, 60, 100 lipat ini apa? Kenapa benih yang tadi itu, yang di pinggir jalan atau yang di semak itu pada mati semua? 30, 60 kali 100 lipat ini adalah bicara buah hidup. Kalau kau dalam Tuhan, benih firman itu kau terima, tanah subur adalah hatimu, maka berbuahlah dia 30, 60, 100 kali lipat. Perbuatanmu akan tampak nyata, perubahanmu luar biasa. Itu loh, bukan uangmu. Karena kalau
kalau itu yang terjadi, dan ini bicara uang, janda miskin itu memberikan persembahan terbaik yang dipuji Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak pernah dia dapat kaya 30, 60, 100 kali lipat itu. Nah ini kan jadinya pembodohan saudara-saudaraku. Tapi kita amin-amin karena cocok dengan selera kita. Cocok dengan mau kita. Nah itulah EICGC bahayanya. Jadi apa yang di benak kita ngalamin peristiwa, kita cari ayatnya, kita comot aja, masukkan sih itu. Padahal ayat itu belum tentu itu maksudnya. Maka EICGC dulu dong, gali dulu dong, ngerti dulu dong. Itu cocok gak dengan yang kamu maksud? Kita yang mesti menundukkan diri kepada firman itu. Bukan firman itu mesti mencocokkan dirinya ke kita. Nah inilah yang hati-hati. Itu sebab kemudian perubahan-perubahan itu bisa jadi radikal sekali, berbeda sekali. Bagi saya personal, tentu waktu saya dengar, saya lihat, saya perhatiin, ya saya bisa ngerti lah orang ini basisnya dari mana, mau larinya kemana. Kenapanya pun saya bisa pahami lah, karena saya kan belajar toh. Tapi saya mulai berpikir kepada jemaat, lalu terima, simpen saja. Maklum, kita orang Indonesia sudah terlatih. Apa saja didengar dan disikat. Mode, kayak handphone, kayak apa saja. Ya, cepat sekali laku dan tidak ada selektivitas kita sesuai kebutuhan apa tidak. Ya. Saya handphone saya dikasih orang, saya pakai BlackBerry dikasih orang. Ya. Tapi kalau mau jujur sebetulnya dikasih yang canggih, secara pakai nggak maksimal saya makainya. Kalau misalnya fungsinya 100 paling banter 10 15 sudah jago banget itu. 85 itu udah nggak kepake kan begitu. Andai kata saya harus beli sendiri, saya nggak akan beli segitu. Terlalu canggih buat saya, ngapain? Ya, hanya karena dikasih saja saya punya. Tapi kalau mau beli mungkin saya nggak mau. Nah jadi ini dalam bagian-bagian seperti ini kita kan mesti teliti dong. Apa sih memang kita butuh apa enggak? Kalau butuhnya cuma 5 kenapa sih beli yang 20 kan begitu. Akibatnya mahal kan. Akibat mahal kan uang terbuang percuma. Toh nggak kepake juga. Ya tapi kalau memang rasa jago bisa kepake semua. Silahkan. Kan begitu kan. Tetapi kan namanya mengukur sesuai dengan kemampuan. Juga kemampuan beli. Kemampuan pakai. Maksimalnya apa enggak. Kan begitu. Itu teliti. Dihitung. Nah kita nggak terbiasa. Orang Indonesia apa juga disikat. Apa juga dikopi. Nggak terlatih bagaimana meneliti semuanya. Apa juga semua diaminkan. Maka saya seringkali berkata, saya pendeta. Jangan dengar langsung bilang amin-amin semua. Lalu simpen di otak, di pikiran. Belum tentu saya benar. Baca Alkitabnya. Jadi saya baca, saudara baca. Selidiki baik-baik. Benar apa enggak. Bandingkan ke yang lain. Ya, maka kasus di Berea adalah jemaat-jemaat yang kemudian banyak di antara mereka, laki-laki dan perempuan yang terkemuka dari orang-orang Yunani menerima Injil itu. Tahu ke saudara siapa Yunani? Yunani adalah orang-orang di mana pusat ilmu ada di Yunani pada waktu itu, pusat pengetahuan ada di Yunani pada waktu itu. Sekalipun Roma penguasa dunia dengan militernya, tapi penguasa dunia dengan ilmunya adalah Yunani. Maka orang-orang Yunani itu bukan orang-orang bodoh, orang pintar, orang cerdas. Mereka mengerti filsafat, logika berpikir yang kuat. Mereka teliti, apa begitu? Ketika mereka mengerti, dicerahkan oleh Roh Kudus, tersentaklah mereka dan percayalah mereka. Mereka nggak mau percaya main-main. Itu yang harus kita perhatikan, saudaraku. Inilah yang mestinya kita selusuri. Sehingga jangan EICGC, apa yang ada di benak kita, peristiwa yang kita alami, kesaksian-kesaksian, kita comot ayat, kita paksakan untuk mendukung. Tapi lakukanlah EICGC. Itu ayat ceritanya apa, konteksnya di mana, maksudnya kemana, cocok nggak sama yang saya maksud. Ingat, kita mesti tunduk pada firman. Bukan firman itu yang menundukkan diri pada kita. Kita harus mencocokkan diri ke firman. Bukan firman itu cocokkannya kepada kita. Begitulah seharusnya kita memperlakukan kitab suci kita itu dengan santun, dengan hormat. Oleh karena itu, EICGC ini menjadi amat sangat berbahaya. Apalagi kalau yang berkhotbah pasti lidah, lancar ngomongnya. Waduh, kacau lah semua. Tertariklah orang, enak didengarnya, menarik kan begitu. Maka sekarang siapa yang pintar bicara jadi pengkhotbah. Tapi sebetulnya ajarannya mah kacau balau nih. Tapi ya itulah. Apa yang terjadi sebetulnya? Kita sedang menghina gereja Tuhan. Karena orang-orang luar tertawa lihat, apa ini orang Kristen ini? Oh, tapi kita punya alasan hebat kan. Wah, memang mereka tidak dicerahkan Roh Kudus, mereka nggak ngerti. Padahal memang banyak salahnya kok.
Ironis memang kadang-kadang. Semua sembunyi di balik Roh Kudus, sembunyi di balik Tuhan Yesus Kristus. Apakah Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus begitu amat sangat buntunya sampai gak bisa menjawab dunia ini? Yang benar sajalah. Dia penguasa langit bumi ini kok. Logikanya dia mana ada yang bisa lawan. Tapi memang payahnya kita pakai nama dia padahal kita ngaco. Ini yang repot. Yosia adalah seorang raja yang kemudian naik tahta. Bapaknya Anon adalah seorang penyembah berhala. Dia meneliti lagi. Apa sebetulnya yang dipesankan Tuhan kepada Daud bapak leluhurnya? Bagaimana seharusnya orang Israel hidup? Dia teliti, dia baca ulang. Mestinya begini nih. Papanya ini salah nih. Rubah semua. Mau kemana nih Yehuda ini? Digerobak semua penyembahan berhala. Hancurkan semua. Lihatlah, perhatikanlah. Yosia menaklukkan dirinya kepada Alkitab, dibacanya dan dilakukannya sesuai pesan Alkitab, bukan mau-mau dewe. Gitu loh. XCGC, bukan EICGC. EICGC orang berkhotbah dari otaknya, tapi sebetulnya bukan itu isinya. Saudara nonton TV kayak dengar radio kayak apa kayak terserah lah. Perhatikan, kalau yang dibaca apa, yang dikhotbahin apa, tahulah engkau. Ini yang dibacanya kitab Matius, dia khotbahnya larinya ke Mazmur, berakhirnya di Wahyu. Ini sebetulnya untuk apa tadi Matiusnya dibaca ya? Dia nggak bicara itu, dia nggak gali itu. Hari ini kita bicara jemaat di Berea, itu yang di Kisah Rasul. Jemaat ini adalah latar belakang Yunani, pemikir-pemikir unggul. Mereka mendengar, mereka meneliti, mereka menyelidiki, dan waktu mereka mengambil keputusan percaya, bukan asal-asalan. Ya, dan Paulus mengajar mereka, bukan asal-asalan. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya bisa terima Tuhan Yesus. Orang Kristen yang lainnya semakin dikuatkan. Sementara Yosia kita belajar, bapaknya itu Amon, penyembah berhala. Dia melakukan reformasi besar-besaran terhadap kerajaan. Mengembalikan kerajaan ke dalam tangan Tuhan. Dengan apa? Meneliti. Kitab suci bilang apa? Berea orang-orang Yunani percaya dengan apa? Meneliti. Kitab suci bilang apa? Maka dapatlah kita, baik yang di PL maupun di PB tidak pernah menafsir seenak perutnya berdiri sendiri semaunya. Tapi apa kata kitab suci? Progress revelation itu bergerak. Zaman Paulus dulu, zaman orang Berea belum lengkap perjanjian baru. Mereka telitilah perjanjian lama. Betul nggak ini Yesus yang dimaksud perjanjian lama? Bener nggak ini ajarannya? Bener loh. Sekarang kita sudah lengkap PLPB. Jadi jangan bawa-bawa kata Tuhan. Semua orang juga bisa bilang itu. Tapi cocok nggak dengan Alkitab? Maka ada Alkitab bilang di dalam 2 Tesalonika 5 bukan? Ujilah segala sesuatu. Apapun kata orang ujilah. Alkitab bilang gitu enggak? Kalau enggak tolak. Wah nanti kan takut Pak hamba Tuhan yang diurapi. Ngaco kau kalau sudah ada orang ngomong ngawur kesana kesini. Kau bilang lagi hamba Tuhan. Apa maksudmu hamba Tuhan? Karena pendeta kan? Sorry, kalian berhak menolak saya. Saya pendeta dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi paling tidak, itu kataku. Biarlah kalian menguji sendiri benar apa enggak. Percayalah pada Alkitab. Lebih kuat, lebih hebat daripada percaya Bikman Sirait. Dan saya enggak akan takut. Karena itu saya harus sungguh-sungguh belajar dan tunduk pada Alkitab itu. Supaya saya jangan gugur. Sederhana bukan? Ayo sama-sama yuk. Sehingga kita makin hari makin dekat dalam mengerti Alkitab. Karena semua menaklukkan diri. Itu aja sih intinya. Nah jadi XCGC menggali pesan Alkitab apa untuk kita. EICGC apa yang ada di otak kita. Kita cari ayat pendukungnya. Dua-duanya kelihatannya. Pakai Alkitab ada ayatnya kan. Tapi yang satu EICGC. Yang satu XCGC. Nah jadi sudah jelas bukan. XCGC apa kata Alkitab, EICGC apa kata saya cari pendukung Alkitab. Dikhotbahkan, ya pakai Alkitab, ada ayat Alkitab. Tapi pendekatan, beda bumi langit. Semoga saudara diberkati dan mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami supaya terus terikat dengan Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Kami berdoa Tuhan, cerahkan kami untuk menaklukkan diri pada kebenaran firman-Mu. Sehingga betul-betul kami bergairah menggali dan mengerti, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang mencerahkan kami sehingga kami pun teliti dan menguji segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Pada Bapa di dalam sorga. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.